nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara, saat ini situasi dan kondisi di sekeliling kita mungkin membuat kita merasa khawatir, merasa takut. Tetapi percayalah bahwa kita memiliki Tuhan yang senantiasa memberikan kita kekuatan, yang senantiasa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan atau keperluan hidup kita. Suka dan duka di dalam kehidupan kita itu akan terus memperkuat iman kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengawali persekutuan doa dengan menyanyikan kekuatan serta penghiburan. Tuhan padaku, tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kekuatan, penghiburan, dan segala apa yang kami perlukan senantiasa Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi kekuatan kami, yang kami andalkan. Kami selalu ingin menggantungkan kehidupan kami hanya kepadamu. Untuk itu Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami semua anak-anak-Mu boleh juga berserah melalui persekutuan ini, kiranya kami semua boleh semakin dikuatkan, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan waktu persekutuan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, dan kita akan pujikan lagu Berhembuslah Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kegalauan kami, di tengah-tengah keresahan, kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kami, kembali kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Begitu Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, boleh terpatri di dalam hati setiap kami. Kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Kami boleh betul-betul dihibur oleh firman-Mu, sehingga kami boleh menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Tuhan jagai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga memberkati dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya saudaraku, mari kita akan membaca bacaan kita, di mana malam hari ini bacaan kita diambil dari Mazmur 23. Kita akan menyanyikannya bersama-sama. Mari kita mazmurkan Mazmur 23. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya baringkanku di padang rumput, di padang rumput hijau. Ya bimbing aku ke air tenang dan segarkan jiwaku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan Sebab Kau besertaku. Ia tuntun aku di jalan benar, karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takutkan bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Sebab pedangmu dan tongkatmu lah yang menghiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Ya saudaraku, hari-hari belakangan ini sebagian besar di antara kita terus diwarnai dengan kekhawatiran, kecemasan, dan juga
ketakutan. Ya saudara, bagaimana tidak? Pandemi COVID-19 yang beberapa waktu yang lalu sempat melandai, kini tiba-tiba saja melonjak dengan begitu tinggi. Orang-orang yang terpapar sudah semakin mendekat kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Belum lagi suara sirine ambulan yang kita dengar puluhan kali dalam sehari, entah itu mengangkut pasien-pasien yang terpapar ataupun mengangkut orang-orang yang meninggal karena virus yang jahanam ini. Jujur saudara, sekalipun saya adalah hamba Tuhan, saya juga sempat mengalami down ketika orang-orang yang ada di dekat saya terpapar. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk meng-off-kan sementara kebaktian minggu kemarin. Ya, saya sempat galau. Ada keresahan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, juga ada perasaan gelo, ya, perasaan bersalah meng-off-kan kebaktian. Padahal, ya, kebaktian adalah salah satu tanggung jawab saya. Mengapa kok sampai di-off-kan? Ya, bagaimana dengan jemaat-jemaat yang sudah menanti-nantikan ibadah sekalipun ya hanya secara online? Namun sungguh kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia mengasihi kita, mengasihi saudara dan juga mengasihi saya. Ya, terkhusus saya merasakannya pada saat saya menyiapkan bahan untuk persekutuan Kamis yang sedang kita laksanakan malam hari ini. Saya begitu kaget ketika saya membuka bahannya, karena temanya Tuhan adalah gembalaku, ya, yang diambil dari Mazmur 23 yang sudah kita nyanyikan bersama tadi. Ya, saya kaget dan sekaligus heran, ya, karena Mazmur ini kan Mazmur yang sudah sangat terkenal dan sudah sering kita pelajari. Ya, tetapi mengapa kok muncul lagi pada saat ini? Sejenak saya termangu. Ya, saya termangu, bahkan bertanya kepada diri saya sendiri, apa nanti jemaat tidak bosen? Temanya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, tetapi kekagetan saya dan juga pertanyaan-pertanyaan saya tadi ini ya hanya sesaat. Karena tak berapa lama kemudian saya ya menemukan jawabannya. Ya, jawabannya adalah ini loh firman Tuhan yang kita butuhkan pada saat ini. Ya, pada saat kita mengalami kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, keresahan. Ini firman Tuhan yang kita butuhkan. Ya, kita diminta untuk mengimani sekaligus mengamini, ya, bagaimana kita punya Tuhan yang digambarkan sebagai seorang gembala. Dengan demikian, maka apapun dan bagaimanapun kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini, kita bisa kembali bangkit. Ya, tinggalkan serta tanggalkan
segala kegalauan, kecemasan, dan juga kekhawatiran kita karena kita punya gembala yang baik. Nah, untuk itu saudaraku, mari, sekalipun firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 23 ini sudah sering kita dengar, ya, sudah sering kita pelajari, dan bahkan mungkin ada yang sudah sampai hafal. Kembali, pada malam hari ini kita diminta untuk bersama-sama menghayatinya lagi. Saudaraku, banyak tradisi yang mengatakan bahwa Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud pada saat ia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Bayangkan keadaan Daud pada saat itu yang kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini yang seolah-olah sedang dikejar-kejar oleh virus corona yang juga akan membunuh kita. Ya, bisa jadi keadaannya hampir sama dengan keadaan kita pada saat ini, yaitu hidup yang dipenuhi dengan kegalauan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Satu persatu orang yang ada di dekat kita sudah terpapar. Dan bahkan ada beberapa orang yang kita kenal pada akhirnya harus berujung pada kematian. Nah, tentu keadaan yang seperti itu sangat tidak mengenakan karena hidup seolah-olah dicengkeram oleh bayang-bayang maut atau bayang-bayang kematian. Namun saudaraku, berbekal pengalamannya menjadi seorang gembala, Daud pun tersadar bahwa Tuhan yang ia sembah juga dapat digambarkan sebagai sosok seorang gembala. Dan bukan sekedar gembala, apalagi gembala upahan. Tetapi Tuhan adalah gembala yang baik. Sehingga saudaraku, paling tidak pada malam hari ini ada 5 kekuatan yang bisa kita dapatkan ketika kita seperti Daud dalam hal mengimani Tuhan yang disembahnya, yaitu Tuhan sebagai gembala yang baik. Mari saudaraku, kita bahas satu persatu 5 kekuatan ya, yang dapat menguatkan kita pada malam hari ini, yang saat ini kita semua sedang dicengkeram oleh perasaan galau, cemas, khawatir ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, saudara, Tuhan adalah gembala kita yang tidak membiarkan kita kekurangan. Di ayat 1 ditulis dengan jelas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu artinya Tuhan adalah gembala kita yang senantiasa memberikan semua kebutuhan kita. Tentu kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak hanya melulu berbicara tentang kesuksesan, kekayaan, kesehatan, kemakmuran, ataupun kejayaan. Tidak. Jadi, ya, kita tidak sedang membahas bagaimana Tuhan memberikan hal-hal yang material. Tidak. Tetapi ayat ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka kita tidak akan berkekurangan karena di dalam pribadinya lah kita dapat menemukan segala yang kita butuhkan.
Jadi saudara, kita harus sadar bahwa keuntungan terbesar menjadi orang-orang percaya bukanlah sekedar berkat-berkat material atau berkat-berkat fisik yang Tuhan dapat berikan di dalam dunia ini, melainkan berkat di dalam pengenalan dan hubungan yang intim dengannya. Jadi saudaraku, sekalipun mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang terpapar virus COVID-19, atau ada orang-orang terdekatnya yang juga sedang terpapar, atau mungkin akibat pandemi yang terjadi saat ini ada yang kehilangan pekerjaan, bisnisnya lesu, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Percayalah, ya, kita masih beruntung karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang begitu baik. Ya, Dia adalah Tuhan yang sungguh tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan Dia tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Ya, saudara, rengkuhan dan sapaannya selalu menguatkan kita, apa dan bagaimanapun keadaan kita. Yaitu kekuatan yang pertama. Lalu kekuatan yang kedua adalah Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Ketika kita sedang tertekan atau kehilangan damai sejahtera karena kegalauan, kekhawatiran, dan juga ketakutan kita, berserulah kepada Tuhan. Karena segala solusi yang dapat menyegarkan jiwa kita sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan. Begitu saudaraku, teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pengucapan doa, pembacaan firman, ya. Sebab saudaraku, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka jiwa kita pasti akan semakin dikuatkan dan juga disegarkan. Begitu, mari terus datang kepadanya. Ucaplah syukur, ya, berdoa, berintim ria dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan melalui firman-Nya. Percayalah, ada kekuatan, ada kesegaran, ya, dari dalam jiwa kita. Kemudian saudaraku, kekuatan yang ketiga adalah Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Setiap orang pasti ingin berjalan di jalan yang benar. Coba saja, ketika mungkin suatu saat kita bepergian, lalu ya, untuk memandu kita memakai Google Map. Kemudian ternyata kita malah kesasar, ya, masuk ke jalan buntu. Bukankah kita menjadi marah lalu komplain, ya, kepada Google Map-nya? Privasi Google Map-nya malah nyasar, nak. Ya, itu artinya apa? Tidak ada seorang pun yang suka berjalan di jalan yang salah. Nah, melalui Mazmur 23 ini, kita diajak oleh pemazmur, ya, oleh Daud, untuk mengingat bahwa satu-satunya pemimpin yang dapat memimpin kita melalui jalan yang benar dan menuju tujuan yang tepat adalah Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus bersedia, harus mau dipimpin oleh Tuhan jika kita ingin berjalan di jalan yang benar
dan menuju ke tempat tujuan yang tepat. Sehingga saudaraku, sangatlah baik jika kita setiap hari berdoa. Kalau tadi berdoa mengucap syukur, ya, kali ini kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan, ya, supaya Tuhan memimpin kita ketika kita berbicara ataupun ketika kita bertindak di dalam keseharian kita. Ketika kita memohon Tuhan untuk memimpin kita, Dia pasti akan memimpin kita. Percaya saja. Nah, selanjutnya saudaraku, ya, kekuatan yang keempat adalah Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita sekalipun kita berada di lembah kekelaman. Pimpinan Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat-tempat yang aman, karena terkadang pimpinan Tuhan malah membawa kita ke tempat-tempat yang sulit. Namun saudaraku, percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hal-hal buruk terjadi atas kehidupan kita. Tuhan sama sekali tidak ingin menghancurkan kita, tetapi sebaliknya, Ia ingin menguatkan iman kita dan juga untuk menyelesaikan rancangannya yang baik. Nah, lebih dari itu, pemazmur juga mengingatkan kepada kita semua untuk tidak takut ketika kita berjalan di lembah kekelaman. Mengapa, saudara? Ya, karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Ya, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak berjanji bahwa hidup bersamanya akan menjadi hidup yang bebas dari masalah. Tidak. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan berjalan bersama kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Pandemi yang sedang melanda kehidupan bersama kita pada saat ini adalah lembah kekelaman yang sedang kita hadapi. Namun sekali lagi, jangan takut, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Percayalah, kita pasti akan dapat melewati pandemi ini bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada akhirnya saudaraku, yang terakhir, kekuatan yang kelima, kebajikan, kemurahan, dan cinta kasih Tuhan akan senantiasa mengikuti kita sepanjang hidup kita sampai kelak kita berdiam di rumahnya. Saudaraku, kebaikan dan kasih Tuhan akan terus menyertai kita hingga akhir hidup kita, bahkan sampai kepada kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Setiap hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita sebenarnya tidak pernah terlepas dari kasih-Nya. Percaya saudaraku, Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh hidup kita. Jadi, ingatlah bahwa Tuhan dapat menggunakan segala hal yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi atas hidup kita, untuk membuahkan sesuatu yang baik di masa depan. Untuk itu, saudaraku, tetaplah percaya kepadanya. Semuanya akan menjadi
indah tepat pada waktunya yang sempurna nanti. Nah saudara, itulah 5 kekuatan yang dapat menyegarkan jiwa kita pada saat ini. Pandemi COVID-19 memang telah meluluh lantakan segalanya. Tetapi saudaraku, jangan pernah takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia adalah gembala kita yang baik, yang akan terus menuntun kehidupan kita sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman. Tetapi Dia akan terus menjaga kita dan memimpin seluruh perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, sekali lagi saudaraku, bagi saudara-saudara di antara kita yang mungkin pada saat ini sedang resah, gelisah, sedang galau, sedang dicengkeram perasaan khawatir, takut, dan mungkin ya ada juga yang sedang ya masuk di ambang keputusasaan. Segera mendekatlah kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Percayalah, Dia akan terus menjaga kita, memimpin kita, melindungi kita, dan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tetap semangat saudaraku, tetap bersandar hanya kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari saudaraku, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang betul-betul indah. Firman yang menyapa kami dengan penuh lemah lembut. Firman yang betul-betul menguatkan kami. Apalagi bagi kami yang saat ini sedang dilanda keresahan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin ada yang berada di ambang keputusasaan. Sungguh Tuhan, firman-Mu menguatkan, karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang adalah gembala yang baik, yang pasti akan terus memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan yang selalu memimpin kami, sekalipun kami berada di lembah kekelaman. Dan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang akan terus memimpin kami hingga pada akhirnya kami boleh tinggal di rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di hati setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti persekutuan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan yang akan tolong mereka semua. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi orang tua kami yang saat ini memasuki usia lanjut dan tentu ada begitu banyak kelemahan fisik. Tuhan, berkati orang tua kami ini. Berikan mereka kekuatan, kesabaran,
dan juga keteguhan iman sekalipun fisik mereka lemah. Engkau juga akan memberkati saudara-saudara kami yang sakit, tidak enak badan. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang akan memulihkan mereka. Terkhusus pada malam hari ini, kami mau berdoa bagi orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Dan kami saat ini berdoa memohon pertolongan Tuhan terkhusus untuk keluarga Bapak Immanuel Murdianto bersama istrinya Ibu Nanik dan anak-anak mereka Otniel dan Yere. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menjamah mereka satu persatu, Tuhan yang akan menolong mereka satu persatu, Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan, sehingga mereka boleh kembali melanjutkan tugas, aktivitas karya dan pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka. Tuhan, berkatilah gerejamu. Sekalipun kehidupan bergereja saat ini Tuhan, berbagai kegiatan gerejawi sementara dilakukan secara online. Namun biarlah Tuhan memberkati, sehingga sekalipun dilakukan secara online, namun pertumbuhan iman jemaat boleh semakin bertumbuh. Engkau memberkati, sekalipun kami sudah jarang bertemu, namun biarlah kasih Tuhan menyertai kami. Biarlah kehidupan persaudaraan kami tidak akan pernah terputus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati persekutuan kami. Juga Engkau memberkati gerejamu GKI Pemalang. Biarlah gerejamu boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Berkati negara dan bangsa kami. Berkati para pemimpin kami. Juga penanggulangan COVID-19 saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati para medis, para aparat. Dan pada masa-masa PPKM saat ini, biarlah Tuhan terus memberkati kami, memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, dan kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ungkapan syukur kita pada kesempatan ini dapat kita berikan dengan mengumpulkan persembahan, dan Bapak Ibu Saudara dapat menyerahkan persembahan dengan beberapa alternatif sebagai berikut. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi suka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan Ku Dengar Berkat-Mu Turun. Menghidupkan
akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami. Bersyukur Tuhan karena segala keperluan hidup kami senantiasa Tuhan sediakan. Dan pada kesempatan di dalam persekutuan doa ini, kami juga boleh mengungkapkan ucapan syukur kami dengan mengumpulkan persembahan. Kami bawa persembahan ini Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh layak untuk kami jadikan kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini melalui gereja-Mu. Dan kiranya Engkau sendiri juga yang akan terus memberkati kami, memampukan kami untuk memberikan persembahan dalam setiap kehidupan kami, persembahan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini kami juga boleh terus Engkau teguhkan iman kami melalui persekutuan dan juga melalui berkat firman Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami hendak menyerahkan kehidupan kami. Kiranya kasih Tuhan terus menaungi kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk melewati kehidupan kami hari demi hari. Kami mau serahkan doa permohonan kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri persekutuan doa dengan menyanyikan kembali satu pujian, Gembala yang baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dan tetap yakin dan percaya dan terus bergantung kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Gembala yang baik, yang terus senantiasa memelihara kehidupan kita, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita.